Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Sampai kapan sih kita ini harus merawat lambung, mantang makanan? Apakah kalau sudah sembuh itu kita juga masih mantang makanan? Nah, ini yang jelas akan menjadi tanda tanya besar. Makanya saya bikinkan video ini supaya kita semua paham dan bisa benar-benar sembuh dari asam lambung. Amin ya rabbal alamin. Pahami videonya dengan baik. Jadi, pertanyaan itu jawabannya ya sama pertanyaan. Sampai kapan Anda merawat gigi Anda? Sampai kapan Anda merawat rambut Anda? Sampai kapan Anda merawat kulit? Nah, sudah jelas karena apa? Itu adalah organ tubuh kita. Kalau bukan kita yang ngerawat, ya mau siapa? Kan gitu. Coba Anda bandingkan atau Anda pikir ya sambil menghayal lah, nggak apa-apa. Ketika dua orang, yang satu ini dia pernah sakit gigi dan yang satu ini tidak pernah sakit gigi. Yang ini, yang sakit gigi, dia terus merawat giginya setelah dia sakit gigi. Kemudian yang tidak pernah sakit gigi ini, dia tidak pernah merawat giginya. Nah, jadi dengan waktu yang bersamaan. Semisal yang satu ini ketika umur 20 tahun dan yang ini juga ketika umur 20 tahun. Yang ini dari kecil jarang merawat gigi. Umur 20 tahun sakit gigi. Setelah dia tahu bahwa gigi yang tidak seberapa dirawat akan mudah sakit. Maka dari itu dia merawat gigi dan akhirnya giginya jarang sakit. Kemudian yang satunya ini dari kecil sampai umur 20 tahun dia terus merawat gigi. Dia beranggapan gigi ini nggak perlu dirawat, ini nggak akan bakal sakit. Kemudian dia berhenti merawat gigi. Kira-kira yang tidak pernah sakit gigi ini bakal sakit gigi nggak? Nah, gitu. Jadi ketika kita yang sudah pernah terkena asam lambung, ini jangan berhenti untuk merawat lambung kita. Kita kan sudah pada tahu, sudah banyak kita paham apa yang baik untuk lambung kita, mana yang nggak baik. Nah, memang masalahnya memang lambung ini kan sinkronisasinya, atau sambungan kecocok-kecocokannya ini sampai mana-mana. Ya, jadi ketika lambung bermasalah banyak sekali yang dirasakan karena memang lambung ini tempat kita memperoleh energi karena dari makanan otomatis masuk ke lambung gitu. Jadi ketika kita sudah pernah terkena asam lambung ini, harap tetap berjaga-jaga, berhati-hati. Nah, jadi jangan over, semuanya jangan over, jangan berlebihan. Berpikir kita pun jangan berlebihan, jangan banyak mengandai-andai. Berlebihan berpikir, kita lelah berpikir, stres namanya. Nah, itu bisa menyebabkan naiknya asam lambung. Sebetulnya stres itu bukan penyebab sakit lambung, tetapi ketika kita sudah pernah terkena asam lambung, dihindarilah dulu namanya stres. Banyak pikiran tuh dihindari dulu. Dipikir yang ringan-ringan. Ya dinaikkan, ya diturunkan. Cara berpikirnya seperti itu. Supaya lambung kita tetap aman. Karena apa? Kita yang sudah pernah terkena asam lambung, jika kita stres, maka stres itu akan menimbulkan sensasi. Ya kan apa tadi? Stres ini menaikkan asam lambung. Jadi ketika orang yang normal, ya baik-baik saja, nggak masalah. Tetapi bagi kita yang sudah pernah terkena asam lambung, yang belum sembuh, ketika kita stres, maka sensasi kita bertambah. Terus kemudian, untuk orang yang normal, yang tidak pernah terkena penyakit asam lambung, apakah dia tidak merawat lambungnya? Ya tentu saja harus tetap merawat. Karena apa? Kalau nggak dirawat, dia bisa sakit asam lambung seperti kita nanti. Jadi selama kita ini hidup, ya semua organ ini ya kita rawat. Oh gitu, bukan hanya lambung sebetulnya. Coba deh Anda tanya kepada dokter manapun, lebih baik makanan itu dijaga atau kita
berlebihan, atau kita sembrono, atau kita tidak memilih-milih makanan apa yang kita makan setiap hari. Coba Anda tanyakan. Jadi untuk lambung yang tidak sakit pun ya jangan asal-asalan kalau makan. Jangan telat-telat makan. Maka dari itu, kalau ketemu atau melihat sanak saudara, kawan, atau mungkin anggota keluarga kita, dia telat-telat makan, sekalinya dia makan seneng yang pedes-pedes, silahkan dikasih himbauan. Jangan telat-telat makan, nanti kamu sakit lambung seperti saya. Gitu. Saya terus terang kepada saudara, teman, anggota keluarga, saya paling cerewet kalau melihat orang yang di dekat saya itu dia telat-telat makan. Saya paling cerewet. Kenapa? Ya, biarlah saya saja yang merasakan ini. Yang lain tuh jangan. Kalau sudah terkena penyakit asam lambung ini banyak sekali yang harus dipelajari. Ini tidak mudah. Ketika kita nggak paham ya nggak sembuh-sembuh. Nggak, Anda sendiri mungkin sudah tahu lah. Sudah berapa bulan Anda terkena asam lambung? Sudah berapa tahun? Masih napas sering nggak plong, masih sering kunang-kunang, masih sering lemas, masih sering kelelahan, cepet-cepet capek, pikiran entah kemana-mana, masih sering seperti itu. Sudah berbulan-bulan. Nah, itu pun sudah mungkin sudah banyak mengerti, sudah banyak paham. Apalagi yang baru-baru kena. Saya dulu baru-baru kena, wah, cemas minta ampun. Jadi apa yang saya pikirkan itu, oh selalu takut ini, takut itu. Ya karena memang saya belum tahu. Gitu. Jadi biarlah kita saja yang terkena asam lambung ini. Orang terdekat kita, kalau bisa ya jangan. Kita bilangin. Kita tegur, jangan telat-telat makan. Apalagi anak kita atau orang tua kita. Jangan telat-telat makan. Karena beberapa kali saya bilang, telat makan itu adalah faktor yang paling atas itu penyebab kambuh itu. Jadi apalagi sudah telat-telat makan, makannya yang pedes-pedes, yang mengandung lemaknya banyak, yang mengandung santan kental. Walaupun dia orang normal, kalau terus seperti itu, lama-lama terkena asam lambung seperti kita. Nah, gitu ya. Jadi, saya harap Anda sudah paham apa yang kita perlukan, sampai kapan yang kita lakukan itu untuk lambung kita. Nah, jadi jangan sampai kita itu kembali lagi lah ke fase yang awal-awal. Perlunya kita menjaga ya kita jaga. Kalau melihat makanan, kita sulit menjaga makanan, diubah mindset kita. Dibuang rasa ingin mencoba makanan yang memang itu pantangan. Misal pedas atau terlalu mengandung minyak yang tinggi. Kita berpikir saja, nggak makan seperti itu tuh nggak mati kok. Gitu aja. Saya milih yang itu saja, yang dikukus. Nah, atau yang itu, yang kandungan minyaknya sedikit. Gitu saja loh. Sembari tetap jalan sore. Ingat, tetap jalan sore. Karena sebaik apapun Anda menjaga makanan, ketika kita kurang bergerak, apalagi di sore hari itu akan membuat kita tetap lama sembuhnya. Beda dengan kita rajin jalan sore. Silakan Anda buktikan sendiri jika tidak percaya. Jadi ketika Anda sudah rajin jalan sore, Anda bebas makan, itu insya Allah memang benar-benar bisa sembuh total dan tidak ada masalah. Bagaimana kalau hujan, Mas? Nah, sedangkan sekarang musim hujan. Gini, dalam sehari itu, jam berapa di daerah Anda itu ada matahari, segeralah berjemur dulu. Atau sambil berjalan sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Kalau misal sore itu kok nggak hujan, masih ada matahari, masih bisa berjemur sambil berjalan, nah itu lebih bagus. Jadi misal seperti hari ini hujan, besok juga kan belum tentu nggak hujan. Biasanya tetap hujan. Nah, jam berapa ada matahari berjemur? Tetapi ketika memang tidak hujan dan cuaca cerah, tetaplah diutamakan tuh jalan sore. Setiap hari itu kita utamakan jalan sorenya. Ketika nggak bisa jalan sore, jam berapa di daerah Anda itu ada matahari, segeralah berjemur sambil beraktivitas di bawah matahari. 15 menit jadilah. Nah, jadi jangan sampai nggak sama sekali. Ini membuat kita lama sembuhnya. Dan membuat kita tidak semangat minum. Ketika kita tidak semangat minum, nah, maka sensasi itu akan lebih terasa. Mungkin Anda sudah tahu, mungkin Anda sudah merasakan sendiri. Karena memang saran banyak minum ini sudah, video saya yang lama sekali. Jadi kesimpulannya, tetaplah kita merawat lambung kita.
Sampai kapanpun kita rawat, jangan sampai kita terkena asam lambung untuk yang kedua kali, jangan sampai kita kambuh. Kita harus tahu batasan-batasan apa yang baik untuk lambung kita, mana yang nggak baik, gitu, supaya kita bisa hidup normal, kita bisa beraktivitas normal. Kalaupun Anda yang sudah bebas makan apapun, tetap diingat, jangan berlebihan, tetap diukur. Dan paling penting, saya ulangi lagi, jangan telat-telat makan. Rutinkan jalan sore, banyak minum. Kurangi kecemasan, cari hiburan yang bisa membuat kita itu rileks, membuat kita itu senang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.